Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Lestari dengan NPM 1205 10250047. Di sini saya mengerjakan tugas praktikumnya pakai bahasa C++. Di awalan kamu sama kalau aku pakai itu kan ada kata kayak chin dan count. Aduh, aku lupa nyebutnya gimana. Nah, buat bisa pakai itu tuh ambil dari IOStream ini. Terus karena kita pakai bahasa C++, ini aku pakai using namespace std biar nanti setiap aku ngetik chain sama countnya itu tuh nggak perlu nulis std terus-terusan. Nah, di sini kan aku mau ngecek umur buat harga tiket. Nah, biar nggak ngetik terus-terusan, aku pakai function karena emang tugasnya emang pakai function. Di sini pakai void karena kan cuma mau di print out doang ya, dia tuh nggak mengembalikan nilai. Terus karena yang mau dicek itu cek umur, jadi di sini aku tulisnya cek umur dengan tipe data integer, dan nanti yang dicek itu adalah si data umur ini. Dan nanti kalau misalnya kita input nih umur, dicek dulu kalau misalnya nilainya kurang dari 0, kan umur gak ada yang kurang dari 0, jadi itu bacanya tidak valid. Terus karena tidak valid di return. Habis itu bikin lagi, kalau dicek lagi kalau misalnya umurnya kurang dari 5 tahun atau umurnya di atas 60 tahun, nanti print outnya adalah umur misalnya 70 tahun, harga tiketnya itu gratis. Terus sintaknya itu ada n sama huruf l, n l gitu. Terus di sini else-nya berarti kan umur di atas 5 tahun dan di bawah 60 tahun. Print out-nya misalnya umur 19 tahun, harga tiketnya itu 50.000. Nah, itu functionnya. Nah, buat kita bisa inputnya itu nanti print outnya itu pakai integer main seperti biasa buat menentukan. Terus di sini tipe datanya integer dan data yang mau dipakai itu namanya umur. Nah, di sini print out masukkan umur. Nah, pas kita masukin itu kalau di bahasa C itu pakai scanf, tapi sini pakai chin, nanti masuknya ke data umur. Misalnya nanti aku masukin umur 19 tahun, nanti 19 tahun itu masuk ke data umur. Nah, sekarang tinggal di print out. Print outnya pakai si cek umur tadi. Jadi ini kayak tinggal dipanggil gitu. Ini aku mau coba running. Suka agak lama. Nah, misalnya umurnya -2. Nah, bacaannya adalah tidak valid. Jadi kita perlu masukin umurnya lagi. Misalnya masukin umur aku 19 tahun. Nah, umur 19 tahun, harga tiketnya itu 50.000. Kok begitu? Nah, digeser. Nah, ini tugas buat ngecek kelulusan. Di sini seperti biasa pakai include IOStream. Terus di sini ada include string karena aku mau pakai string buat nama. Dan pokoknya dia bacaan gitu deh. Lalu seperti biasa pakai using namespace std. Di sini functionnya buat ngitung nilai akhir pakai float.
Kenapa pakai float? Karena ini bakal dikaliin sama 30%. Nah 30% ini diubah ke angka desimal, yaitu 0,3. Ini buat tugas. Nah oke, nilai akhir itu ngebaca data tugas, UTS, dan UAS. Nah di return maksudnya itu bakal ada nilai yang muncul gitu. Nah yang dihitung itu kan tadi bakal masukin nilai tugas, UTS, sama UAS. Nah itu tuh dikaliin dulu sama bobotnya, kayak tugas dikali 30%, UTS dikali 30%, dan UAS dikali 40%. Dan ini nantinya semuanya dijumlahkan. Terus pakai void lagi karena ini buat printout terakhirnya gitu, dia nggak mengembalikan nilai apa-apa, cuma printout doang. Nah di sini cek lulusan, nanti yang dipakai di printout cek lulusan itu ada nama sebagai data, tipe datanya string, terus dari tugas sama ini ada float tugas, UTS, bla bla bla, itu buat di perhitungan akhir. Nah di cek lulusan ini ada perhitungan akhir dulu. Nah itu tuh diambil dari nilai akhir yang di sini, itu dari nilai tugas, UTS, dan UAS. Lalu ada status kelulusan, itu pakai string. Nah di sini aku if else-nya pakai yang kayak gini, ini namanya ternary. Duh aku lupa, aku baru belajar soalnya. Nah jadi karena aku pakai yang kayak gini, si sintaksnya itu perhitungan akhir nilai yang tadi, kalau misalnya dia nilainya true, itu dia lulus. Kalau misalnya false, itu tidak lulus. Maksudnya kalau misalnya nilainya di atas 1/70 dia lulus, kalau misalnya enggak berarti dia tidak lulus. Dan ada tanda tanya sama si titik 2 ini dalam sintaksnya. Terus printoutnya nanti namanya kita masukin dengan nilai, misalnya nilainya perhitungan akhirnya 80, dinyatakan lulus gitu. Nah di sini buat input datanya ada integer main. Lalu di sini aku pakai float buat tadi nilai tugas, UTS, sama UAS, dan di sini string buat nama. Di sini printoutnya masukkan nama mahasiswa, terus di scan nanti masuk ke nama, terus masuk ke nilai tugas, nanti itu yang kita input masuk ke tugas, data tugas, terus ini masuk ke nilai UTS, nanti masuk ke data UTS, masuk ke nilai UAS, nanti masuk ke data UAS. Terus kalau udah masukin, ya udah deh, kita tinggal panggil nih function yang udah kita bikin, jadi nanti langsung ke hitung dengan sendirinya. Kita cek lulusan ini. Sekarang aku mau running. Aku running. Ya pokoknya mau run si kode ini. Misalnya nama mahasiswanya adalah Dewi. Nilai tugasnya 90. Nilai UTS-nya 97. Nilai UAS-nya. Oh iya, aku belum nambahin ini. Bentar deh, maaf ya. Jadi agak lama. Benerin dulu. Ini aku run ulang. Namanya Dewi. Kok aku ini ya? 90. Kok dia nggak kayak ini ya? Ya pokoknya jadi nilai akhir aku tuh 92,3 dan dinyatakan lulus. Aduh ininya jelek, nanti aku benerin deh.
soalnya namanya Kobo. Yang tugasnya 80, ini 40, UTS-nya 10. Nah, karena dia nilainya di bawah 70, jadi tidak dinyatakan tidak lulus. Sebenarnya ini aku salah, harusnya pakai yang ini, dia lebih rapi. Ya begitu deh, nanti outputnya aku cantumin di tugas yang di PDF. Terima kasih.